Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bersama-sama kita selalu panjatkan ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan ya untuk bisa melanjutkan sesi perkuliahan secara daring. Dan semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan ya, karena itu menjadi kunci kita bisa eh, lebih baik ya untuk meraih apa yang kita inginkan ya, terutama dalam hal perkuliahan. Baik, untuk sesi hari ini ya sesuai dengan jadwal itu kita akan melanjutkan untuk praktiknya. Namun untuk praktiknya kita belum bisa secara offline di kampus ya, karena jadwalnya kita masih secara daring. Jadi nanti saya akan menjelaskan berkenaan dengan praktik yang harus dilakukan tidak di kampus tetapi di tempatnya masing-masing. Namun bukan berarti di tempatnya masing-masing kerjanya mandiri atau sendiri-sendiri, tidak. Tetap nanti akan ada pembagian kelompok ya, di mana kelompok itu silakan bisa berkoordinasi, bisa bekerja sama ya, teknisnya sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa. Karena tentunya dalam hal ini kelompok itu tidak hanya secara online saja, tetapi nanti secara offline pun itu kelompoknya juga nama-namanya sama ya, jadi tidak berubah ya. Sipan belum menginformasikan ke saya apakah kelompoknya itu akan ditentukan secara mandiri dari kalian atau dari saya ya. Saya welcome saja kalau memang dari kalian silahkan ya. Tapi kalau dari saya juga akan menyusunnya ya. Tapi baik itu dari kalian atau dari saya, harapannya penyusunannya itu dilakukan secara random ya. Bukan atas mau dan tidak maunya ya. Karena mengingat jumlah untuk kelas reguler 2024 ini terbatas ya. Hanya ada 9, berarti satu kelompok itu ada 3 ya masing-masing. Berarti ada 3 kelompok untuk kelas praktik farmakognosi sesi ini. Baik, pekan lalu saya sudah menyampaikan berkenaan dengan asistensi praktikum beserta pengantarnya ya, yang itu berkenaan dengan informasi bagaimana metode kuliah praktiknya ya, bahwasanya saya ingatkan lagi untuk praktiknya nanti akan ada 2 metode ya, yakni metode daring dan metode luring ya. Semua sudah tertulis di sini mana yang akan dilaksanakan secara daring, mana yang akan dilaksanakan secara luring. Jadi kalian harapannya punya catatan, jadi nanti tidak bingung ya kapan saya harus ke kampus untuk praktik dan kapan itu bisa dikerjakan di rumah masing-masing ya. Kemudian selain itu juga saya sudah menjelaskan berkenaan dengan kontrak perkuliahan ya, yang itu tidak boleh dilanggar kalau memang itu adalah ketentuan, karena kalau sampai dilanggar tentunya akan mempengaruhi dari hasil nilai akhirnya ya. Baik, untuk acara yang pertama ya, praktikum yang pertama sesuai dengan topik ya. Artinya dalam hal ini bisa disimak terlebih dahulu. Jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Dan harapannya secara seksama untuk menyimak ya. Karena kan kita tidak bertatap muka secara langsung di lab ya. Jadi dari penjelasan saya ini jangan sampai nanti ada yang miss, ada yang belum paham, akhirnya dalam proses pembuatannya masih keliru. Ya, jadi sejelas-jelasnya kalian memperoleh informasi di sini dan nanti pada saat proses kalian praktik membuat mandiri di rumah itu bisa melakukannya. Ya, semoga ini bisa dipahami. Baik, sebentar. Baik, saya lanjut lagi ya.
Untuk acara yang pertama yakni pembuatan Simplisia ya. Jadi sebelum kalian nanti praktik secara mandiri per kelompok masing-masing secara daring ya di tempatnya masing-masing, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya berkenaan dengan Simplisia khususnya. Jadi nanti kalian biar tidak bingung dan apa sih yang mau saya buat dan bagaimana sih caranya, berarti kan kalian harus mengenal terlebih dahulu apa itu Simplisia. Jadi biar tidak eh, miskomunikasi atau mispersepsi ya, karena nanti sangat menjadi kendala kalau kalian tidak paham apa itu Simplisia ya. Kalau memang Simplisia ini menjadi istilah yang asing bagi kalian, itu hal yang wajar ya, karena memang kalian baru mendapatkan mata kuliah yang bidang bahan alam untuk farmakognosi baru kali ini, kecuali kalau memang kalian sudah pernah mendengar di sebelum-sebelumnya ya. Tapi secara spesifik ini akan dijelaskan ya di mata kuliah ini. Jadi harapannya kalian bisa menyimak terlebih dahulu sebelum kalian nantinya akan praktik membuatnya. Kalau dilihat dari istilah kata simplisia sebetulnya tidak jauh berbeda dengan asal katanya ya. Ya ini berasal dari kata simple ya. Simple itu berarti apa? Satu atau sederhana. Berarti kita buat sesuatu yang lebih sederhana. Namun bukan hanya sebatas itu pengertiannya, itu kan dari asal katanya saja, tapi kan kita ingin tahu pengertian secara apa namanya penjelasannya ya. Jadi lebih spesifik begitu. Ada dua referensi yang bisa kita jadikan acuan ya untuk mengetahui apa namanya istilah simplisia itu maksudnya apa ya. Yang pertama ini menurut FHI ya. FHI itu apa sih? FHI itu adalah singkatannya atau kepanjangannya dari Farmakope Herbal Indonesia ya. Ini sudah saya sampaikan di awal, jadi nanti masing-masing mahasiswa ya wajib punya e-booknya. Ini bukan buku cetak ya, e-book ya. Jadi sesuatu yang mudah untuk kita peroleh. Nggak perlu beli, tinggal download saja di internet ya, cari aja Farmakope Herbal Indonesia. Di situ adalah kumpulan-kumpulan jenis tanaman-tanaman yang sudah diidentifikasi dan sudah dibuat simplisiannya dan karakterisasi untuk standarisasinya dan ekstraknya. Ya, jadi ini akan lebih mudah untuk memandu kalian belajar ya dan lebih mudah untuk memahaminya. Ya, nanti pun ketika praktik itu saya tidak akan jauh dari FHI itu ya. Jadi beberapa tanaman yang memungkinkan untuk bisa kita praktikkan itu diambil dari Farmakope Herbal. Ya. Kalau menurut FHI ya, apa sih Simplisia itu ya? Ini yang perlu kalian pahami secara definisinya terlebih dahulu ya. Jadi menurut FHI ya, Simplisia itu adalah bahan alam. Ya jelas ya. Kalau kita bicara masalah Simplisia berarti sumbernya adalah bahan alam. Bahan alam yang seperti apa? Bahan alam yang digunakan untuk nantinya untuk pengobatan. Ya, biasanya sebagai bahan baku obat ya. Dan belum mengalami pengolahan apapun. Jadi memang benar-benar asli dari sumbernya. Kecuali dinyatakan lain misalkan bahan baku tersebut atau bahan tanaman tersebut itu telah dikeringkan ya. Namun pengeringannya tentunya tidak melebihi dari 60 derajat Celcius ya. Jadi hanya sebatas dikeringkan saja, tidak ada pengolahan lainnya. Nah, itu adalah Simplisia. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian ada juga berdasarkan Depkes ya, Departemen Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan definisi dari Simplisia. Apa itu? Ya, sama-sama bahan alam ya. Bahan alam yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun. Sama ya. Dan kecuali dinyatakan lain ya, yakni bahan yang telah dikeringkan. Nah, kalau kalian ngelihat dua pengertian ini sebetulnya hanya susunan kata atau narasinya yang berbeda. Tetapi pada intinya sama ya. Jadi ada 3 keyword di sana. Satu berupa bahan alam, kedua itu digunakan untuk pengobatan, dan ketiga belum mengalami pengolahan kecuali hanya dikeringkan saja. Itu adalah Simplisia. Jadi, kenapa Simplisia bisa dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing? Karena ini sesuatu yang mudah seharusnya.
ya, tidak membutuhkan alat-alat yang harus itu laboratorium ready, enggak ya, kita bisa menggantikannya dengan apa yang ada di rumah. Makanya nanti bisa dilihat secara seksama, jadi kalian tidak salah untuk prosedurnya. Kenapa? Karena kalau sampai salah prosedurnya, ada prosedur yang di skip, tentunya ini akan mempengaruhi hasilnya. Sedangkan Simplicia itu nanti ada tahap di mana kita harus mengevaluasi atau yang dikenal dengan istilah menstandarisasi. Ya, ini membandingkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, apakah sudah layak atau belum Simplicia kita itu untuk bisa digunakan untuk tahap selanjutnya. Ingat, Simplicia itu kan nantinya akan dikonsumsi oleh manusia, ya kan? Sebagai bahan obat yang tujuannya untuk menyembuhkan. Jadi kalau semisal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari Simplicia kita, justru bukan obat yang diperoleh, bukan menyembuhkan yang diperoleh. Ya ini apa? Justru akan menimbulkan penyakit ya, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya kualitas itu akan menjadi penentu apakah layak atau tidak Simplicia yang kita buat itu menjadi bahan baku obat untuk pengolahan selanjutnya. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya sedikit saya akan menjelaskan ya. Kalau saya sih lebih ke kalian bagaimana bisa mengekspor lebih jauh ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara literasi, membaca gitu ya, berbagai sumber yang tersedia. Apalagi kan sekarang sumber tidak melulu tentang buku ya, buku tidak melulu tentang cetak gitu kan. Semua bisa secara online. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk kita terbatas dalam membaca ya. Kapanpun dimanapun kita bisa selama ada kuota kalau secara online ya. Artinya dalam hal ini saya tidak menerima alasan apapun dengan kalian tidak mendapatkan informasi di luar sana ya selain apa yang dikasih oleh dosen. Karena kalau dosen ini kan sifatnya terbatas ya, apalagi dibatasi oleh waktu dalam hal menjelaskan. Jadi tidak akan keburu semuanya disampaikan ya. Di sini saya akan menyampaikan dulu ya agar kalian paham. Tadi sudah disebutkan kalau Simplicia itu pengertiannya apa gitu kan. Nah sekarang jenis-jenis Simplicia. Ternyata Simplicia itu jenisnya nggak cuma satu. Karena kalau kita berbicara masalah bahan alam di sekitar kita ini kan nggak cuma satu jenis kan. Ada beberapa golongan bahan alam ya, seperti tumbuhan, hewan, ya, mineral, itu semua adalah bahan alam. Ya, tinggal bagaimana kita nanti untuk memanfaatkan. Tapi kenapa Bu kalau kita berbicara masalah bahan alam yang banyak banget dimanfaatkan tuh tumbuhan? Ya, kita mengingat lagi kemelimpahan ya atau keanekaragaman hayati yang paling banyak di sekitar kita ini adalah tumbuhan. Jadi itulah yang membuat kita jadi terketuk ya untuk bisa menggunakan bahan alam yang ada di lingkungan dan jumlahnya melimpah. Karena khawatirnya kalau jumlahnya sedikit tapi kita memaksa untuk memanfaatkan dan tidak ada perbaruan yang ada nanti malah punah begitu. Yang kedua secara etik ya. Kalau tumbuhan ini secara etik tidak masalah kita memanfaatkan sebagaimanapun untuk kebutuhan konsumsi baik itu untuk pangan maupun untuk obat. Tapi kalau dari golongan hewan kita lihat dulu hewan yang seperti apa, apakah dia dilindungi atau tidak ya. Bahkan dari segi kepercayaan pun juga harus dilihat. Ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Makanya dia jumlahnya lebih terbatas. Apalagi itu hewan-hewan yang dilindungi yang memang tidak boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi. Nah, ada juga jenis hewan yang memang dia diprioritaskannya untuk pangan, bukan untuk obat. Ya, jadi kalau kita memanfaatkan sumber daya alam, baiknya yang tidak overlap dengan kebutuhan pokok lainnya. Ya, apalagi pangan, ya itu kita hindari. Sebisa mungkin kita memanfaatkan yang memang tidak banyak digunakan dan ternyata jumlahnya melimpah, tapi khasiatnya sangat besar dan itu berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan baku obat. Ya, yang pertama adalah Simplicia nabati. Nah, nabati ini sebetulnya istilah umum ya. Kalian sama halnya dengan mendengar protein nabati, protein hewani, sudah tahu ya. Berarti protein yang berasal dari tumbuhan, protein yang berasal dari hewan.
Nah, sama. Untuk Simplicia nabati berarti apa? Simplicia yang berasal dari tumbuhan. Tapi kita lihat dulu tumbuhannya itu bagian yang mana. Ada bagian keseluruhan tumbuhannya atau utuh. Nah, ada yang cuma daunnya saja, ada yang cuma bunganya saja, ada yang batangnya, akarnya. Kalau dia berupa tanaman rizom atau rimpang berarti rizomnya saja. Atau eksudatnya, atau eksudat ya. Eksudat itu adalah apa mungkin dia menghasilkan getah ya atau cairan-cairan yang memang dimiliki oleh tumbuhan itu yang bisa kita ambil ya atau gabungan ketiganya ya tergantung dari kebutuhan. Nah, bagaimana Bu kalau kita akan membuat simplicia yang itu dari tumbuhan utuh? Itu penyebutannya disebut apa sih dalam ilmu farmakognosi itu? Itu disebut dengan herba. Ya, kalau kita memanfaatkan tumbuhan utuh itu herba. Misalkan kita ambil dari akarnya, batangnya, daunnya ya. Ini biasanya untuk jenis-jenis tanaman yang bukan pohon ya. Kalau pohon repot juga nanti kita buat simplicianya ya. Tapi yang batangnya itu dia kecil dan sifatnya basah ya dan mudah untuk dicabut juga ya. Jadi pengambilannya utuh itu disebut dengan herba. Atau kalau kita memanfaatkan hanya bagian-bagian organ tertentu, misalkan daun ya saya mau ambil daun alpukat untuk saya jadikan bahan baku obat, ya berarti daunnya saja. Namanya apa? Daun itu kalau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan folium. Ya, jadi nanti kita biasakan tidak lagi menggunakan istilah-istilah daun, batang, akar, bunga, tapi kita menggunakan istilah-istilah ilmiah. Kenapa ini penting? Karena ini akan berlaku secara nasional ya nasional yang nantinya akan menentukan nama dari Simplicia itu. Karena nama dari Simplicia itu nanti akan ditentukan dari apa? Organ atau bagian tanaman yang diambil. Jadi kalau tanaman yang diambil bagian daunnya berarti harus ada istilah volumenya. Ya, kalau dia dari batangnya berarti dari lignum. Kalau dia dari kulitnya ya itu berarti korteks ya. Kalau dari akarnya berarti radix. Kalau dari rizom atau rimpangnya berarti rizom. Kalau dari bunganya berarti floss. Terus kalau dari bijinya apa? Disebut dengan semen. Ya, jadi kalau ada nama Simplicia yang akhirannya folium itu sudah pasti Simplicia itu dari daun yang diambil. Kalau herba bagaimana Bu? Ya berarti tanaman utuhnya. Berarti semua bagian tanaman itu diambil gitu, tidak hanya di organ-organ tertentu saja. Nah, ini saya tampilkan beberapa contoh jenis tanaman ya yang bisa kalian lihat di sekeliling kita banyak gitu kan. Yang pertama itu adalah jenis tanaman bebendotan. Nah, pernah dengar belum bebendotan itu apa? Searching sekarang. Kalau kalian searching, oh ini mah saya sering lihatnya. Oh ini mah tanaman yang ada di pekarangan rumah. Terkadang kita sering ya melihat suatu tanaman, tapi kita sulit mengidentifikasi itu tanaman apa gitu kan. Apalagi kalau bentuknya mirip-mirip gitu. Dan untuk tanaman itu sendiri, kita bisa menggunakan dua istilah nama ya. Nama Latin sama nama Simplicia. Nama Latin ini adalah secara taksonomi. Nanti kita akan lebih banyak belajar terkait taksonomi, lebih detail bagaimana cara mengelompokkan suatu tanaman berdasarkan takson-taksonnya. Waduh, apalagi itu Bu ya. Nah, nanti kita step by step ya. Tapi yang jelas itu sangat penting karena ini berlaku secara nasional, bahkan internasional. Jadi kita menghindari kesalahan dalam penyebutan nama tanaman, apalagi nama lokal itu dihindari sekali. Kalau nama lokal itu sifatnya berlaku secara lokal. Kenapa? Karena istilah nama tanaman nanti setiap daerah itu beda-beda. Bahkan mungkin maksudnya di daerah A ini artinya ini, nanti daerah B beda lagi. Nah, itu sangat dihindari karena bisa menyebabkan kesalahpahaman. Ya, yang harusnya dimanfaatkan tanaman yang dimaksud, tapi ternyata anggapan dia berbeda. Makanya kita hindari menggunakan tanaman lokal. Apa nama lokal? Ya, nama lokal itu diperuntukkan untuk kebutuhan kita sendiri saja, tidak secara nasional bahkan internasional. Ya. Nah, selain nama ilmiah juga ada nama Simplicia. Nah, ini yang saya sebut tadi. Nama Simplicia biasanya diambil dari nama depan dari ilmiahnya dan belakangnya adalah bagian yang diambil.
Ya, contoh, tadi babandotan tuh, babandotan itu punya nama latinnya adalah Ageratum conizoides. Ya, ini nama latinnya. Ya, kenapa Bu nama Latin? Karena nama Latin itu nama yang sudah ditetapkan atau dibakukan untuk apa namanya penamaan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini yang sudah diidentifikasi, termasuk manusia. Manusia pun juga ada nama Latinnya. Ya, hewan pun juga ada nama Latinnya. Tetapi memang tidak spesifik per jenisnya, misalkan si A, si B yaitu nama kita yang buat sendiri, tapi manusianya, humannya itu punya nama ilmiahnya, ya sama dengan hewan dan lain-lainnya itu. Nama simplisinya apa? Karena di bagian depannya itu ada ageratum, berarti menggunakan istilah agerati. Nah, belakangnya tergantung apa yang mau digunakan, yang diambil. Oh, ternyata bagian diambil adalah daun. Tadi daun istilahnya apa? Folium. Nah, berarti agerati folium. Berarti dengan kita membaca istilah agerati folium, kita tahu itu adalah babandotan yang diambil bagian daunnya. Bagaimana Bu kalau tulisan di belakangnya agerati radix? Ya, berarti akarnya babandotan itu dan lain-lain. Semua tergantung dari organ yang diambil, ya. Khasiatnya sudah banyak ya. Kalau kalian searching sekarang pun sudah berjibun mungkin ya yang kalian peroleh informasinya, apalagi sekarang sudah ada AI yang lebih mudah sekali diakses di mana-mana gitu ya. Yang saat ini pun kalian ngetik di WA yang ada AI-nya tuh gampang keluar semua itu apa yang diminta ya. Untuk babandotan tentunya untuk khasiat ini tidak berdasarkan omdo ya omong doang, tetapi juga berdasarkan satu pengalaman empiris, dua penelitian. Ya, kalau pengalaman empiris tentu butuh waktu yang bertahun-tahun, puluhan tahun ya, karena itu warisan nenek moyang yang diturunkan secara turun temurun. Tapi kalau penelitian tentunya berdasarkan uji ya untuk mengetahui apa sih yang dikandung di dalam tanaman tersebut sehingga kita bisa menyimpulkan kalau tanaman itu memiliki bahan aktif yang bisa dijadikan bahan baku obat ya. Yang kedua belimbing. Ini contoh saja ya, karena kalau semua dicantumkan banyak banget ya. Belimbing itu nama ilmiahnya adalah Averrhoa carambola. L. Nah, nanti kita akan lebih banyak belajar ya terkait penulisan ilmiah karena penulisan ilmiah itu harus apa namanya mencakup dua takson ya, genus dan spesies ya. Jadi kalau kalian melihat penulisan seperti ini Averrhoa ini adalah genusnya, karambola ini spesiesnya. Jadi spesiesnya itu Averrhoa carambola. Jadi harus ada dua suku kata dan L ini menunjukkan siapa penemunya. Ya, penemu dari tanaman itu. Jadi kalau kalian ingin dikenang sepanjang hidup ya, menemukanlah sesuatu ya. Jadi biar terkenang siapa nih penemunya gitu. Nah, untuk nama simplisianya ya karambola floss. Kenapa floss? Ya karena yang diambil adalah bagian bunganya. Ya, jadi dalam hal ini bisa kita pahami ya bahwasanya simplicia itu bagian yang diambil itu sangat menentukan nama simplicianya ya. Yang lain-lain juga begitu ya, misalkan pasak bumi ya, ini yang diambil akar berarti ada istilah radix ya. D5 ya, yang diambil kulit berarti ada istilah korteks, itu pasti kulit ya. Duku misalkan yang diambil adalah bijinya, berarti ada istilah semennya ya. Buah ya, kalau dia contohnya labu air gitu kan, buah labu yang diambil adalah buahnya, jadi ada istilah fruktusnya. Jadi semua tergantung dari bagian apa yang diambil. Jadi nanti kalian ketika membuat simplisia dilihat dulu yang diinstruksikan apa yang diambil ya, apakah daunnya, apakah akarnya, apakah batangnya atau herbanya ya. Jadi semua sangat penting untuk kita bisa menentukan ama dari simplisianya ya. Oke, sekilas tentang Simplicia nabati tadi sudah disebutkan di awal ya atau sudah dijelaskan. Berarti Simplicia yang berasal dari tumbuhan ya. Jadi tentunya dalam hal ini kita lihat dulu tanaman atau tumbuhan itu yang bagaimana yang kita ambil simplisianya. Jangan sembarangan, jangan yang baru tunas kita ambil ya.
Nah, usia dari tanaman itu sangat menentukan. Nah, nanti akan ada penjelasan tersendiri kenapa usia tanaman kita perlukan untuk dipertimbangkan masa usia panen. Ya, kan itu menentukan menentukan kandungan yang ada di dalam tanaman tersebut. Ya, karena kan kita mengenal ada istilah metabolit sekunder. Metabolit sekunder itu bagus atau sudah banyak dikeluarkan itu ketika tumbuhan itu sudah tumbuh sempurna, bukan dari masa tunasnya. Kalau sudah masih masa tunasnya, ya sangat bahkan tidak ada gitu ya, atau sedikit gitu. Jadi kurang maksimal untuk bisa mendapatkan khasiat dari tanaman tersebut. Nah, jadi tentunya dalam hal ini ada upaya untuk persiapan dalam hal pembuatan simplisia yang nantinya simplisia itu tergantung nih mau akan dibuat apa. Apakah nanti akan menjadi bahan baku untuk pembuatan jamu ya atau bahan baku untuk pembuatan infusa. Pernah dengar istilah infusa ya? Nah, tentunya dalam hal ini kita lihat peruntukannya atau nantinya akan ada tindakan atau perlakuan lebih lanjut sehingga akan mendapatkan bagian yang lebih spesifik lagi ya, bukan sebatas simplisia lagi tetapi mungkin dalam bentuk ekstrak gitu ya, bahkan ada yang lebih spesifik lagi misalkan dalam bentuk fraksinya atau isolatnya gitu ya. Nah, ini tentunya akan lebih mendapatkan spesifik dari kandungan dari tanaman tersebut. Ya, memang ini tidak secara spesifik kita pelajari di farmakognosi ya. Nanti akan ada mata kuliah sendiri yang lebih banyak akan menyampaikan berkenaan dengan kandungan metabolis sekunder yang ada di dalam suatu tumbuhan. Tapi yang jelas tidak stuck sampai simplisia aja. Karena simplisia itu benar-benar paling ini ya, paling awal gitu ya. Kalaupun toh memang bisa digunakan langsung ya biasanya untuk hal-hal sederhana, misalkan seperti jamu, rebusan atau infusa itu tadi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kalau misalkan untuk bahan baku obat tradisional yang lebih apa namanya, lebih bisa memberikan khasiat yang oke gitu kan, harus ada pengolahan lebih lanjut. Yang dia lebih spesifik untuk kandungan metabolit sekundernya. Misalkan dalam bentuk ekstrak yang tadi saya sebutkan ya. Nah, nanti akan ada bahasan tersendiri ya di mata kuliah yang lain untuk membahas tentang apa itu ekstrak. Tapi kalau untuk simplisia ini lebih ke simplisianya apa farmakognosi itu lebih ke simplisianya. Jangan sampai nanti kalian tidak paham apa itu simplisia, diperolehnya dari mana dan pembuatannya seperti apa ya. Oke, selanjutnya simplisia hewani. Ya, ini berarti dari hewan, baik itu hewan utuh hewannya atau zat-zat yang bisa dikeluarkan oleh atau dihasilkan oleh hewan tersebut. Tapi biasanya kalau untuk pemanfaatan simplisia hewani ini yang paling sering digunakan itu adalah zat-zat yang dikandungnya yang bisa kita manfaatkan, bukan utuhnya ya, karena memang kaitannya dengan kode etik itu tadi sebetulnya ya. Tapi ada juga mungkin ya beberapa jenis hewan yang bisa dijadikan obat, tapi nggak semua orang itu bisa. Kalau tumbuhan bisa ya mengkonsumsinya, tapi nggak semua orang bisa kalau itu hewani ya. Enaknya kalau misalkan bebek ya jangan jadikan obat, ya jadikan aja menu makanan gitu ya kalau utuh gitu. Nah, di sini zat-zat apa yang sekiranya ada di dalam suatu jenis hewan tertentu yang bisa kita jadikan bahan baku obat yang bisa kita buat simplisia. Yang paling banyak ikan ya. Ikan itu kan banyak mengandung oil ya, minyak ikan. Nah, itu sebagai sumber vitamin D ya. Jadi itu juga bisa dibuat simplisianya. Ya, memang simplisianya nggak kering karena kan bentuknya oil ya. Tetap dia cair tapi terpisah dari tubuh ikannya. Jadi di ekstrak gitu ya. Kemudian madu. Nah, ini yang sering sudah tidak asing lagi bagi kita. Ternyata madu itu pun adalah simplisia hewani. Bukan hewannya, lebahnya yang kita jadikan bahan baku obat, tapi zat yang dihasilkan oleh hewan lebah tersebut yaitu madu. Ya, jadi ini adalah contoh dari simplisia hewani. Nah, kemudian ada simplisia mineral atau yang kita kenal dengan pelikan. Ya, mineral ya berarti bahan alam yang dihasilkan oleh bumi ya. Tetapi bukan berarti kita harus menggali tanah untuk mendapatkan mineral ini enggak ya. Karena sebetulnya mineral itu kan ada di dalam
makhluk hidup yang lain, misalkan dari tumbuhan, ya. Kenapa sih kita harus memperbanyak makanan sayur-sayuran? Karena selain mendapatkan nutrisi, gizi gitu ya, tapi juga mineral-mineral kan tubuh kita ini selain butuh makronutrien kan juga mikronutrien ya seperti Zn ya seperti CO, magnesium dan lain-lain, kalsium, lalala itu semua ya. Jadi itu kalau nggak ada asupan dari nutrisi kita sehari-hari kita akan defisiensi terkait mineral di dalam tubuh dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Bisa diperoleh dari mana? Ya bermacam-macam. Ada yang dari sayuran, kacang-kacangan, ya, dari ikan, ya, dari apa namanya? Ya terutama yang paling banyak sayuran sih ya, sayuran sama kacang-kacangan itu yang paling banyak ya. Oke, itu sebagai pengantar untuk jenis-jenis simplicia ya. Kita masuk ke tahapan pembuatan simplisia. Nah, ini yang harus kalian persiapkan dengan baik ya untuk praktik secara mandirinya. Ya, jangan sampai nanti ada yang keliru. Kalau keliru saya suruh ulang. Ya, berat kan konsekuensinya? Kenapa? Karena simplisia yang kalian buat nanti itu akan dilanjutkan untuk bahan praktik berikutnya. Jangan sampai satu rusak, hilang, tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan. Makanya harus hati-hati dalam membuat. Meskipun saya tidak melihat secara langsung, tapi nanti dari kualitasnya akan ketara kalau kalian membuatnya tidak maksimal. Pasti ada tahap yang di skip. Ya, makanya tidak perlu mengulang untuk kedua, ketiga kali, cukup sekali tapi serius dan maksimal. Ya, makanya nanti harus ada dokumentasi yang jelas agar semuanya bisa ditampilkan. Ya. Yang pertama apa dalam persiapan pembuatan simplisia? Yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Kedua, sortasi basah, pencucian, perajangan atau pencacahan, ya. Kemudian pengeringan. Nah, ini kan keywordnya tadi kan simplisia kan harus dikeringkan ya. Keringan. Nanti akan ada penjelasan kenapa sih simplisia kita harus dikeringkan. Emang nggak boleh ya kalau nggak dikeringkan. Emang apa yang akan terjadi kalau nggak dikeringkan? Nah, itu nanti akan ada alasan ilmiahnya. Kemudian sortasi kering, habis itu soal pengepakan dan penyimpanan, baru yang terakhir adalah pemeriksaan mutu atau keputusan layak tidaknya simplisia Anda itu dilanjutkan untuk tahap berikutnya. Karena semua sudah ada standarnya. Nah, yang bisa dilakukan di tempat masing-masing itu kecuali yang terakhir. Ya, karena yang terakhir ini tidak saya minta untuk dilakukan di rumah, tetapi nanti hasil yang sudah kalian peroleh dalam pembuatan simplisia sampai dipak ya, bahkan disimpan, itu nanti akan dibawa ke lab ya untuk dilakukan praktikum berikutnya. Makanya jangan membuat kalian harus mengulang praktikum mandiri kedua kali, ketiga kali. Selain waktu, ya tentu energi ya, tenaga harus bikin lagi dari awal gitu. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Apapun nanti yang saya tentukan untuk jenis tanamannya, ini sama, ya. Caranya sama. Yang membedakan tuh cuma jenisnya aja. Sama habitatnya dia biasanya di mana agar lebih mudah untuk kalian mencari. Tapi yang jelas kalian harus paham dulu. Karena kita seringkali menyebut kalau dari tanaman, itu ada yang menyebut tanaman, ada yang menyebut tumbuhan. Meskipun itu merujuk pada spesies yang sama, tetapi kalian harus tahu beda keduanya selain susunan hurufnya, ya satunya tumbuhan, satunya tanaman. Itu kan beda, Bu, gitu kan. Tulisannya beda, ya, tapi merujuk pada spesies yang sama, ya. Tapi ini ada berbeda yang lebih prinsip ya antara tumbuhan dan tanaman. Bedanya kalau yang tumbuhan, kita boleh menggunakan istilah tumbuhan, tapi pastikan tumbuhan yang kita maksud itu dia tumbuh dan berkembangnya itu tanpa campur tangan manusia atau tanpa adanya pembudidayaan. Artinya apa? Tumbuh liar.
di belakang rumah kita, di lapangan, di pinggir jalan, yang tanpa adanya upaya manusia untuk merawat, menyiram, ngasih pupuk, itu enggak. Itu disebut dengan tumbuhan. Makanya kita sering lihat, sering dengar istilah tumbuhan liar. Ya, itu sebenarnya sebagai penunjuk kalau memang tumbuhan itu tumbuh tanpa adanya campur tangan manusia. Beda cerita kalau yang tanaman. Tanaman itu memang sengaja ada upaya dari manusia untuk membudidayakan. Apalagi memang sengaja dirawat, dikasih pupuk ya, dikasih apa-apa yang memang dibutuhkan agar tumbuhan itu maksimal dalam tumbuhnya. Nah, tahu ya bedanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan kayak gini lagi, sudah tidak salah lagi dan kalian tidak apa namanya salah penyebutannya ya. Kapan saya menyebut istilah tumbuhan, kapan saya menyebut istilah tanaman ya. Baik, untuk tumbuhan sudah clear tahu, tanaman juga sudah clear tahu. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa mengambil, apalagi dari alam, ya, bukan beli ya, bukan yang beli di pasar maksudnya. Kita yang memanen langsung, ya. Satu, ini sangat menentukan kandungan dari bahan aktif yang ada di dalam tanaman atau tumbuhan tersebut. Makanya kita tidak boleh sembarangan mengambil. Ya, dilihat dulu jenis tanamannya harus jelas. Jangan asal comot mentang-mentang sama. Ini sama kok, ini ternyata berbeda. Makanya pahami dulu morfologi dari tanaman itu baru kita ke lapangan untuk cari. Ya. Jangan sampai nanti kita belum tahu jelas tanaman yang dimaksud itu apa, tapi kita sudah ngasal aja ngambil di lapangan atau ngambil di lingkungan kita. Ternyata salah. Ya, pertama jenis tanamannya tidak boleh keliru. Yang kedua apa? Umurnya. Ya, tadi saya menyebutkan secara umum tumbuhan yang sudah dewasa yang bisa diambil sebagai bahan baku obat. Kenapa? Karena pada usia dewasa ini metabolit sekundernya itu sudah maksimal untuk dihasilkan di dalam tumbuhan. Yang kita ambil itu adalah metabolit sekunder, bukan metabolit primer. Ya, apa sih bedanya? Ini sekilas saja ya, karena nanti akan ada bahasan khusus. Metabolit primer itu adalah senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhannya. Pokok ya, seperti karbohidrat, protein, lemak. Nah, itu harus ada pada saat proses tumbuh dari awal, yaitu dari tunasnya. Nah, kalau metabolis sekunder ini ketika dia sudah gede, sudah lengkap organ-organnya, baru tumbuh. Kenapa? Karena metabolis sekunder bukan diperuntukkan untuk pertumbuhan primernya, tetapi lebih untuk kepertahanan dirinya menghadapi lingkungan, terutama adanya predator, adanya ancaman suhu, iklim, dan lain-lain gitu ya. Jadi semakin dia tercekam, dia semakin banyak mengeluarkan metabolis sekundernya itu ya untuk melawan hal-hal yang bisa mengancam hidupnya. Ya, ingat tumbuhan beda dengan hewan. Hewan kalau misalkan ada predator lari gitu kan ya, menghindar. Nah kalau tumbuhan gimana mau lari dia? Lari nanti manusianya yang kebingungan ya. Kok bisa tumbuhan itu bisa berpindah tempat gitu kan? Makanya Allah menciptakan tumbuhan meskipun dia tidak bisa berpindah tempat, tetapi dia punya kemampuan untuk menghasilkan metabolit sekunder. Ternyata kita bisa melihat ternyata metabolis sekunder itu kan ditakuti oleh hewan-hewan, oleh mikroba gitu kan, oleh virus. Kenapa nggak dijadikan obat saja yang itu bisa menginfeksi tubuh manusia? Nah, itulah pikiran cerdas manusia, ya kan? Kita ambil, kita manfaatkan sebagai bahan baku obat. Tapi ketika saya menyampaikan hal ini, saya tidak akan lelah untuk mengingatkan ya, jangan hanya sekedar kita itu memanfaatkan. Ya, karena mau seberapa banyak pun jumlahnya, kalau tidak ada perbaruan, tidak ada regenerasi, ya akan punah. Makanya kita harus bertanggung jawab. Kalau kita mau mengambil, berarti kita harus bisa memperbarunya dengan menanam kembali. Jadi harus menjadi manusia yang bijak ya dan bertanggung jawab dan tidak egois. Hanya yang penting punya saya terpenuhi, terserah habis ini habis atau punah bodoh amat. Nah, itu egois ya. Jadi gimana caranya kita bisa meregenerasikan lagi atau menumbuhkan kembali tanaman-tanaman yang sudah kita ambil itu tadi sebagai bahan baku ya. Yang ketiga,
lingkungannya dapat diatur. Ini yang sifatnya di pembudidayaan. Biar seragam. Jangan sampai nanti satunya usianya baru tumbuh sebulan, satunya baru tumbuh 2 bulan, satunya udah 3 bulan. Nah ini nanti metabolisme sekunder yang dihasilkan berbeda-beda kadarnya. Karena yang paling bagus itu adalah umurnya itu diseragamkan. Makanya biasanya kalau untuk industri-industri bahan baku obat tradisional yang beneran, maksudnya beneran tuh bukan yang homemade ya, yang dari industri besar itu, dia nggak mau menerima bahan baku yang asal comot di belakang rumah, di pekarangan, di pinggir jalan tuh dia nggak mau. Biasanya dia akan bekerja sama dengan bidang lain, misalkan dari bidang pertanian, ya, yang memang dia punya ranah untuk menanam dan mengetahui bagaimana cara menanam yang baik. Dia akan bekerja sama dengan petani, ya, yang punya kebun, ya memang dari awal sudah ada komunikasi sehingga menginfokan cara-caranya seperti ini. Jadi seragam dari awal. Gitu. Nah ini biasanya seperti itu. Mau apapun itu, misalkan untuk bahan obat jahe, ya dia menanam banyak berapa puluh hektar gitu. Jadi nanti ketika panen seragam, ya nanamnya awalnya seragam juga, hasilnya pun seragam juga. Nah itu yang nanti akan digunakan sebagai bahan baku dalam skala industri. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian keturunan atau galur. Nah ini jangan sampai salah ini. Tumbuhan itu selain jenisnya yang berbeda, itu ada istilah varietas. Ya, jahe aja. Jahe itu kan ada jahe gajah yang gede-gede itu ya, tahu ya. Ada jahe emprit yang kecil-kecil itu. Sama-sama jahe itu ya, tapi varietasnya berbeda. Nah, kita harus sepakati mau varietas yang mana yang akan kita gunakan. Apakah jahe gajah itu yang gede-gede itu atau jahe emprit yang kecil-kecil. Nah, itu ya. Jadi memang harus jelas di awal ya. Walaupun sama-sama jahe tidak boleh. Itu kalau untuk dalam pembuatan bahan baku obat harus seragam ya. Nah, ini untuk pengumpulan bahan baku. Jadi, meskipun nanti kalian realnya pada saat praktik tidak seperti skala industri, tetap harus mempertimbangkan hal-hal yang bisa diupayakan. Misalkan jenis tanamannya harus sama, ya. Umur panen, ya gimana Bu, orang tumbuhnya liar, mana tahu saya dia mulai tumbuh kapan ya. Paling nggak bisa dilihat dari morfologinya ya. Daun-daunnya mungkin udah hijau-hijau, bukan daun-daun yang masih baru tumbuh itu diambil, ya enggak. Paling enggak dominannya adalah tanaman yang dewasa. Biasanya karakteristik tanaman yang dewasa itu ya daunnya sudah banyak, sudah tumbuh bunga, bahkan tumbuh buah kalau memang itu tumbuhan yang bisa menghasilkan buah besar ya. Kemudian itu tadi ya yang bisa diupayakan kalau memang kalian mendapati tanaman yang untuk dijadikan simplisia nanti ada di sekitar kita saja, bukan seperti skala industri tadi. Ya paling kalau skala industri yang harus menerapkan itu. Nah, makanya pentingnya kita melakukan itu semua untuk lebih memastikan apakah memang betul-betul tanaman yang kita maksud itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan. Jangan sampai nanti hanya sekedar mirip, nggak jelas ternyata itu berbeda begitu kan. Makanya pentingnya kita melakukan istilah determinasi tanaman untuk mengidentifikasi apakah secara morfologinya betul-betul itu adalah tanaman yang dimaksud. Kita bisa nggak Bu sendiri? Ya mungkin secara manual sederhana bisa dengan cara membandingkan dengan gambar yang sudah divalidasi, yang memang itu betul-betul adalah tanaman yang dimaksud. Tapi biasanya kalau untuk ranah riset itu nggak bisa kita sepenuhnya secara mandiri. Biasanya kita harus melibatkan laboratorium botani ya, khusus untuk melakukan determinasi tanaman. Apakah betul-betul sampel tanaman yang kita maksud itu adalah tanaman yang kita rujuk. Jangan sampai kita cuma ngeklaim aja, ini tanaman babandotan, tapi ternyata itu bukan. Ya, karena semuanya ada cara-cara untuk mengidentifikasi ya dengan taksonomi ya, tidak boleh keliru. Ya, itu yang pertama ya, pengumpulan bahan baku. Nah, ini untuk pengambilan bahan baku itu tergantung dari bagian apa yang akan digunakan.
ya. Biasanya kalau memang kita ingin mengambil bahan baku yang dari semen atau dari bijinya, ya jangan biji yang baru tunas itu diambil yang masih empuk itu kan, ya itu belum ada metabolis sekundernya. Biasanya kalau sudah mulai mengering ya atau sudah pecah dari apa namanya wadahnya, nah itu sudah siap untuk dipanen. Nah kalau untuk jambu untuk buah gimana? Nah misalkan kalau untuk buah ya biasanya yang menjelang masak ya, tapi dia belum matang banget tapi masak itu sudah bisa. Kalau bunga, ya biasanya kalau kalau bunga itu tergantung jenisnya ya. Kalau untuk melati itu biasanya justru yang bagus tuh ketika masih kuncup. Ya itu essential oilnya masih banyak gitu ya. Kalau untuk mawar itu biasanya sudah mekar. Nah itu. Kalau untuk daun gimana? Nah daun itu biasanya yang kalau dia berwarna hijau, hijaunya sudah pekat. Kenapa? Karena ketika hijau pekat berarti proses fotosintesisnya sudah maksimal. Berarti proses pembentukan makanannya sudah oke. Berarti sudah dewasa dong. Nah, makanya biasanya diambil dari daun-daun yang sudah dewasa. Begitu pula untuk korteks, untuk umbi lapis, radik, rizom, itu semua ada ketentuan-ketentuannya agar kita tidak salah untuk mengambil. Ya, kalau untuk rizom misalkan ya diambil yang sudah kering misalkan ya, jangan yang masih belum belum terbentuk ruas-ruas itu kita ambil, itu sangat kecil sekali metabolis sekundernya ya. Jadi kita harus mempertimbangkan tergantung dari bagian yang akan diambil. Sortasi basah. Nah, setelah kita pengumpulan bahan baku sudah diambil dari alam ya, lalu akan disortasi basah. Ini gambar sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja. Jadi misalkan ini sudah diambil nih tanaman-tanamannya yang akan dijadikan simplisia, lalu hasil dari tanaman yang kita ambil segar itu akan disortasi basah. Apa sih sortasi basah itu? Dia akan memisahkan dari bagian-bagian yang bukan bahan yang akan kita gunakan. Misal kalau dia kecampur jenis-jenis tanaman lain ya, atau ada tanah, ada kerikil yang memang itu bukan bagian dari yang akan kita gunakan, atau bagian-bagian tanaman yang sudah rusak atau tidak layak itu tidak boleh dimasukkan. Jadi disortasi basah dulu. Ya, kenapa basah? Karena kondisinya memang masih seger. Ya, jadi harus diperhatikan, jangan sampai nanti keikut bahan-bahan yang lainnya. Ya. Kemudian setelah sortasi basah, apa tahap berikutnya? Dicuci ya. Jangan sampai kalian men-skip bagian ini, berbahaya. Kenapa? Karena salah satu tujuan mencuci kan berarti menghilangkan segala kotoran-kotoran yang baik nampak di mata maupun yang tidak nampak di mata gitu kan. Misalkan seperti tanah, kalau yang nggak nampak di mata ya kayak mikroba, pestisida gitu ya. Tapi dengan catatan kondisi airnya tidak boleh menggenang ya, tapi harus mengalir. Jadi sekalinya dicuci dia akan luntur ke bawah. Jadi kalau menggenang di bak yang direndam itu dia akan berputar-putar, itu nempel lagi nanti dia di tanaman tersebut. Air harus bersih ya. Bisa dari air sumur, air pump, air kran ya. Pastikan memang itu digunakan untuk keseharian kita.
bukan dari selokan, bukan dari bendungan yang nggak jelas itu air apa, ya pokoknya harus yang kita gunakan sehari-hari ya untuk kita mandi, untuk kita mencuci sayuran. Itu yang standarnya aman ya. Ya tentunya dalam hal ini kalau semisal nanti ada yang mencurigakan tumbuh di simplisia kita, misalkan jamur, bakteri yang bisa busuk, itu sebagai tanda-tanda kalau dalam proses pencuciannya tidak maksimal ya. Nah, biasanya kalau untuk jenis tanaman yang dia mudah rusak karena air ya, entah itu kandungannya atau mungkin mudah larut, terutama yang ada zat warnanya ya. Misalkan bunga nih, kayak bunga telang itu kan dia warnanya mudah sekali luntur ya. Direndam pakai air aja itu airnya udah hijau, udah biru banget itu, udah ungu. Nah, ini nyucinya juga nggak boleh terlalu kencang-kencang nyikatinnya ya. Beda kalau itu rimpang-rimpangan yang harus disikat pakai tanahnya sampai hilang gitu kan. Tapi kalau dari bunga itu enggak, karena bunga itu kan dia nggak begitu kotor dan bersentuhan langsung dengan tanah ya. Tetap tapi harus dilakukan pencucian ya. Kalau daun kan dia lebih kuat ya. Apalagi daun yang teksturnya tebal itu dia akan lebih mudah untuk dicuci karena dia lebih fleksibel ya dengan guyuran airnya tidak mudah rusak. Tapi kalau untuk bunga itu memang gampang rusak ya. Jadi kalau untuk yang nanti ketika akan membuat simplisia dari bunga itu akan jauh lebih hati-hati ya. Setelah itu ngapain? Setelah dicuci ya, setelah ditiriskan ya, airnya sudah berkurang dari hasil pencucian itu, selanjutnya dirajang atau dicacah. Ini terutama untuk bahan baku yang ukurannya gede-gede ya. Seperti rimpang, batang ya, kemudian daun. Nah, ini bisa dipotong kecil-kecil, tapi jangan terlalu lembut. Kecil saja seperti pada gambar ini ya. Ini contoh. Ini rimpang-rimpangan, jadi dia motongnya seperti ini. Yang tujuannya agar dia dapat memperluas permukaan bahan baku sehingga ketika nanti pada saat proses pengeringan itu akan lebih cepat ketimbang gelondongannya ya. Ketimbang kalian ngejemur jahe utuhnya, itu akan lebih lama. Tapi kalau dipotong tipis-tipis seperti pada gambar dia akan lebih mudah. Itu satu. Yang kedua, nanti pada saat pengepakan itu akan lebih mudah juga ya, tidak besar-besar dan kita tidak tahu di dalamnya sudah kering atau belum. Jangan-jangan masih basah. Nah, ketika masih basah otomatis akan menimbulkan potensi untuk tumbuhnya mikroba ya. Selanjutnya pengeringan. Nah, ini sudah masuk ke bagian inti dari simplisia ya. Jadi simplisia kalau nggak dikeringkan ya bukan simplisia namanya ya, masih bahan segar. Yang jelas pengeringan ini tujuannya untuk memperlama waktu simpan. Kenapa? Karena kadar airnya kan berkurang tuh. Karena ketika kadar airnya berkurang ya, kelembapannya juga akan berkurang sehingga akan lebih membuat tidak tidak tahan itu mikroba ya. Mikroba itu kan biasanya tahannya di tempat-tempat yang lembab kan, dia sangat mudah sekali untuk tumbuh di tempat yang lembab. Jadi dibuat kering ya agar dia lebih awet. Selain itu juga dia akan menghentikan reaksi enzimatik yang ada di dalam sampel tersebut ya. Jadi dia stuck dan stop gitu ya, artinya sudah cukup untuk proses enzimatiknya. Yang tentunya dalam hal ini kalau itu terjadi, itu bisa menurunkan kualitas dan itu ditandai adanya kerusakan simplisia. Nah, bagaimana Bu caranya mengeringkan? Ada dua metode ya. Satu pengeringan dengan alat oven ya, dua dengan paparan sinar matahari secara tidak langsung. Ya, pengeringan di sini tujuannya kan untuk mengurangi kadar air. Ya, yang jelas ada proses pemanasan. Tapi ingat, pemanasannya itu tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Jadi kalau kalian mau membuat suatu bahan segar jadi kering, ya jangan disangrai. Kenapa saya berkata demikian? Karena sebelum-sebelumnya ada yang begitu ketara, ya gosong, ya aromanya, gitu ya. Jadi kayak kacang goreng gitu kan. Kalau dia bikin kacang goreng, ya kacang goreng itulah yang disangrai gitu. Itu bukan simplisia. Ya, makanya kita harus perhatikan dari segi suhunya.
Bagaimana Bu kalau sinar matahari kan saya nggak bisa ngukur suhu harus lebih dari 60 derajat Celcius, tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Caranya gampang ya. Ketika kalian lihat terik matahari yang begitu menyengat, makanya jangan sampai simplisia kita langsung dijemur tanpa adanya alas atau penutupnya. Biasanya digunakan penutup berwarna hitam. Ya, jadi agar dia terserap dulu oleh kainnya, baru nanti panasnya diteruskan ke simplisianya. Karena kalau sampai terpapar langsung oleh sinar matahari yang lagi terik-teriknya, itu pasti suhunya lebih dari 60. Ya, itu akan merusak dari kandungan metabolis sekunder yang ada di dalam simplisia itu, terutama yang tidak tahan panas ya. Misalkan seperti oil ya. Oil itu kan gampang ini ya, gampang sifatnya volatil ya, dia gampang menguap dengan suhu panas. Makanya kita menghindari hal-hal seperti itu. Ya, jadi jangan sampai nanti kita mendapatkan simplisia tidak dengan kandungan metabolis sekundernya. Itu akan sia-sia karena kita ngeklaim nantinya dari simplisia yang kita buat itu ada khasiat sebagai apa, tapi ternyata di dalamnya nothing. Karena apa? Karena kesalahan dalam proses pembuatan simplisia. Ya emang benar sama-sama kering, tapi keringnya yang bagaimana gitu ya. Kering yang menghilangkan senyawa metabolis sekundernya atau kering yang mempertahankan metabolit sekundernya. Makanya harus diperhatikan metode apa yang akan digunakan. Kalau untuk ovennya ketika bisa disetting 60, tidak lebih dari 60 itu it's okay. Tapi harus hati-hati, harus segera dilihat kapan dibaliknya. Nggak beda jauh seperti kita buat kue ya. Walaupun suhunya tidak panas, tapi kalau terlalu lama dia posisinya di bawah ya di bawah itu yang akan segera gosong gitu kan. Makanya tetap harus ada pemantauan. Tapi kalau di bawah sinar matahari tidak ya, tidak perlu kita melototin terus enggak. Yang penting bagian atasnya itu diberikan kain satu lapis ya untuk perantara agar mataharinya tidak terpapar langsung oleh simplesnya tidak terpapar langsung oleh matahari. Biasanya untuk proses pembuatan tidak lama ya, cukup 3-4 hari kalau konsisten pemanasannya. Ya, makanya dalam penyusunannya simplisia tidak boleh ditumpuk bruk, itu nggak boleh, harus disebar. Nah, ini untuk skala yang banyak ya, biasanya nanti diberikan tempat khusus seperti jaring-jaring seperti ini. Jaring-jaring ini kan membantu agar kalau masih ada air, airnya turun ke bawah kan gitu ya. Dia tiris gitu kan. Tapi kalau enggak ada ya pakai alat adanya di rumah, pakai baskom ya pakai baskom gitu kan. Tapi tetap harus dalam kondisi yang terdistribusinya dia merata ya, tidak numpuk jadi satu, akhirnya lembabnya akan ada terus dan akhirnya akan memicu tumbuhnya mikroba. Jadi dia istilahnya disebar seperti ini ya dan dipaparkan oleh sinar matahari. Nah, ini kalau untuk yang penggunaan oven seperti ini ya. Kelemahannya kalau untuk pembuatan simplisia menggunakan oven tergantung ukuran ovennya. Dia nggak bisa banyak seperti kalau kita pengeringan menggunakan sinar matahari yang semau-mau kita, mau berapa yang penting ada tempatnya untuk menjemur ya. Tapi kalau oven ya tergantung tempat atau ukuran ovennya ya. Jadi kalau ovennya kecil ya jumlahnya juga kecil dan tentunya akan makan energi listrik ya. Makanya saya lebih rekomennya untuk yang sinar matahari saja ya. Kan kita juga tidak tiap hari hujan kan? Artinya kapan ada terik matahari itu yang digunakan. Jadi nanti bisa dipertimbangkan dengan baik oleh kelompok masing-masing. Bu, gimana Bu kalau saya kadang pakai oven, kadang pakai pengeringan matahari? Tidak disarankan begitu. Jadi dari awal ditetapkan mau pengeringan matahari atau pakai oven. Kan nanti ininya berbeda, hasilnya bisa jadi berbeda. Makanya saran saya daripada ribet ya silahkan menggunakan paparan sinar matahari yang penjemurannya itu dilapisi oleh kain ya agar tidak terlalu terik kalau memang pas kondisi matahari terik ya. Nah, setelah kering, apa yang dilanjutkan selanjutnya? Sortasi kering. Tadi sortasi basah itu menghindari dari bagian-bagian yang tidak diinginkan. Ini juga sama, menghindari dari bagian-bagian yang tidak diinginkan, tapi setelah pengeringan. Biasanya bukan lagi kerikil tanah dan lain-lain, itu kan sudah hilang di
sortasi basah ya. Ya kalaupun tuh ada satu dua saja itu keikut masuk gitu. Tapi yang paling sering adalah bagian-bagian yang tidak layak. Misalkan bahan yang rusak, daunnya itu terlalu kering kan berarti dia warnanya lebih hitam ya. Jadi bisa dikatakan terlalu gosong gitu kan. Terutama yang menggunakan oven ya. Nah, ini harus dibuang, harus diekskludkan, jadi tidak dimasukkan ke dalam simplisia. Nah, setelah dinyatakan kering, apa yang dilakukan selanjutnya? Dipak ya, dikemas, di packaging ya, lalu disimpan. Karena kan tujuan pembuatan simplisia ini supaya apa sih? Supaya awet kan? Kapan saja kita gunakan bisa. Tapi kalau tanaman segar itu nggak bisa lebih dari 2 hari di luar kulkas ya. Tapi kalau simplisia mau itu di luar kulkas ya, itu tetap awet ya karena kadar airnya dia berkurang banyak ya. Nah, apa tujuan pengepakan? Ya, untuk melindungi agar simplisia tidak rusak. Kan kalau dibiarkan gitu aja, kena debu lah, mikroba dari udara lah, beginilah, begitulah gitu ya. Tapi kalau dibungkus itu akan melindungi dari itu semua. Ya bungkusnya yang simple aja, pakai plastik boleh ya. Yang jelas disimpannya di tempat yang kering ya, bukan di tempat yang lembab dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung dan akhirnya akan lebih membuat rusak ya karena suhunya tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Kenapa? Karena bisa merusak simplisia itu, baik dari fisiknya maupun dari kandungannya ya. Nah, ini contoh produk-produk simplisia yang sudah dikomersilkan ya. Jadi kalau kalian lihat orang jualan simplisia ya buatnya seperti itu. Biasanya kalau simplisia yang dijual seperti ini seduhan ya, buat teh ya. Yang intinya manual yang bisa kita lakukan di rumah ya. Contoh dalam bentuk serbuk. Nah, itu diseduh ya, serbuk temulawak, serbuk kunyit dan lain-lain gitu. Kalau dia dalam utuh seperti ini teh biasanya ya. Atau kalau sudah dalam pouch tehnya itu sudah dihancurkan, sudah di blender gitu ya, dimasukkan ke dalam kantong tehnya itu juga ada. Semua tergantung dari bagaimana inovasi kita dalam menjual produk ke dalam bentuk simplisia. Ya, belum ada kali ya yang ngejual simplisia dari mahasiswa kita, padahal ini sebenarnya hal yang sangat mudah dilakukan gitu. Apalagi kalau simplisianya banyak. Ya, apa bahan bakunya banyak. Misalkan bunga telang ini kan banyak ya, tapi jarang orang melakukan ya. Padahal ini bagus banget untuk kesehatan ya, terutama sebagai antioksidan karena kandungan senyawa yang dimilikinya itu ya itu sangat tinggi ya, tapi jarang di antara kita yang memanfaatkan itu. Oke, nah sekarang saya masuk ke pembagian kelompok ya. Ini ada 3 kelompok yang harus kalian bentuk. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Untuk kelompok masing-masing tadi sudah saya sebutkan di awal, itu isinya 3 orang, 3 orang, 3 orang. 3 orang ya. Jadi untuk kelompok 1 silakan nanti membuat sampel simplisia dari herba pegagan ya. Kelompok 2 herba dari tanaman anting-anting. Apa itu, Bu? Searching ya. Nanti pasti kalian tahu. Yang ketiga herba putri malu ya. Semua ini adalah jenis tanaman yang herba ya. Jadi nanti nama simplisianya pasti ada nama herbanya. Tuh sudah saya kasih tahu kan. Dan ini adalah tanaman-tanaman liar yang memang banyak ada di sekitar kita ya. Lalu ketentuan praktikumnya bagaimana? Dalam pembuatan simplisia ya, satu yang harus benar-benar diterapkan di awal. Kalau sampai nggak ada saya suruh ulang ya. Dilakukan dokumentasi foto dan video secara detail per tahap. Misal penyiapan bahan baku mana dokumentasinya, sortasi basah mana dokumentasinya, pencucian mana dokumentasi. Jadi kita tahu nanti bener nggak ini cara pencuciannya.
Bener nggak menggunakan air yang bersih? Bener nggak di air yang mengalir? Nah, kalau kalian nggak bisa membuktikan itu semua, ya saya anggap salah. Ya, makanya harus dibuktikan dengan dokumentasi. Nah, untuk sampel basah yang harus kalian siapkan, basah ya, basah yang memang itu segar, itu minimal 2 kilogram. Jadi kalau dari pegagan silakan ambil yang segar 2 kilogram, dikumpulkan 2 kilogram ya. Untuk yang anting-anting begitu ya, dan untuk putri malu juga begitu. Ya, silahkan dikumpulkan. Gerakkan kelompoknya untuk mengumpulkan tanaman ya. Kemudian setelah dilakukan proses pembuatan simplisia sampai betul-betul terbentuk simplisia yang sudah oke, yang sudah disiap di packaging atau dikemas, nanti jangan lupa setiap wadah itu harus ada labelingnya. Jadi kalian kalau lihat tadi yang ini, itu kan ada labelingnya, itu ada tulisannya semua ini, ya, bukan yang berupa kosongan aja. Bahkan yang manual pun yang tidak dijual belikan ada tulisannya seperti ini. Ini adalah labeling, ya. Isi labelingnya apa? Isinya adalah nama simplisia. Hati-hati dalam pemberian nama, ya. Apakah dia bagian daunnya, akarnya, batangnya, atau yang lainnya. Nama latinnya, pegagan itu apa? Anting-anting itu apa? Kemudian putri malu itu apa? Terus nama lokal. Biasanya nama lokal sekitar menyebut tanaman itu apa? Ya pegagan Bu, ya sudah gitu kan. Ya, anting-anting Bu, ya sudah, artinya kita menyesuaikan aja nama lokalnya apa. Terus cantumkan khasiatnya dari Simplisia itu. Cari di Google atau di referensi, apa sih khasiat dari pegagan? Apa sih khasiat dari anting-anting? Apa sih khasiat dari putri malu untuk kesehatan? Terutama untuk kesehatan ya. Nah, itu bisa ditampilkan atau dituliskan di situ, di label itu. Sekreatif mungkin, ya, jangan polosan amat ya, kan ini udah zaman teknologi. Jadi gimana kalian bisa membuat packaging yang bagus gitu kan, karena itu menentukan nilai ya. Bagaimana orang bisa tertarik untuk melihat hasil kita kalau kita tidak bisa memberikan ornamen-ornamen yang mendukung atau desain-desain yang mendukung ya. Kemudian jangan lupa nama kelompok dan anggotanya. Siapa-siapa aja, misalkan kelompok 1 namanya ini, kelompok 2 ini dan seterusnya. Nah, Bu, setelah membuat simplisia jadi, terus gimana? Semua harus didokumentasikan, nantinya akan ada sesi presentasi. Ya, jadi membuat materi presentasi pembuatan simplisia masing-masing kelompok sesuai dengan bahan segarnya apa. Yang nantinya kita akan menentukan waktu untuk mempresentasikan, ya. Dan untuk laporan itu per kelompok satu laporan yang dikumpulkan. Dan saya mintanya dalam bentuk file saja. Nanti akan saya siapkan link drive-nya untuk bisa kalian mengirimkan materi PPT dan laporannya. Masing-masing satu berarti hanya perwakilan saja per kelompoknya untuk mengirimkan. Ya. Nah, formatnya bagaimana? Nah, nanti kalian siapkan aja. Kalau masalah desain, PPT-nya seperti apa itu saya kembalikan ke kalian. Mau kreativitasnya seperti apa saya kembalikan ke kalian. Yang saya berikan panduan itu adalah kontennya, isinya. Biar nggak kemana-mana, biar fokus dan biar sesuai dengan capaian pembelajarannya. Ya, jadi nggak keluar dari topik gitu ya. Jadi yang jelas pertama yang harus kalian siapkan adalah untuk slide yang pertama ya. Slide yang pertama itu isinya jangan lupa kasih logo Akfar ya di atas, boleh tengah, boleh pinggir kanan, pinggir kiri boleh terserah ya. Kemudian tulis praktikum farmakognosi. Judulnya apa? Pembuatan simplisia dari tanaman apa? Kalau tanaman pegagan ya tanaman pegagan, kalau tanaman anting-anting ya dari anting-anting, kalau dari putri malu ya putri malu. Lalu di bawahnya tulis kelompok dan nama anggota. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa gitu ya. Nah, ini untuk slide 1 sebagai covernya. Slide 2-nya isinya adalah apa nama tanamannya? Nama latinnya apa? Nama lokalnya apa? Nama simplisianya apa?
karakteristik morfologi tanamannya apa. Misal daunnya bentuknya begini, batangnya apa, bentuknya bagaimana, akarnya bagaimana dan lain-lain. Ini yang jelas morfologinya, ya. Kemudian cantumkan gambar tanamannya yang utuh. Makanya kalian ketika mengambil tanaman jangan lupa sebelum dibuat simplisnya difoto dulu tuh tanaman, ya. Utuhnya seperti apa, ya. Bu, bagaimana Bu kalau satu slide kecil-kecil Bu? Boleh nggak Bu dibuat 2 slide untuk ini, slide 2? Ya, saya kembalikan saja. Kalau memang tidak memungkinkan dalam satu slide, silakan 2 slide. Tapi yang jelas mencakup ini saja, tidak boleh mencantumkan hal-hal lain, ya. Cukup poin-poin yang saya minta, ya. Ada nama tanaman, nama Latin, nama lokal, nama simplisia, ya, karakteristik morfologinya seperti apa, dan cantumkan gambar tanamannya. Bu, kalau tanamannya ngambil dari internet boleh enggak? Nah, ini bukan tanaman kalian kalau dari internet, ya harus tanaman yang kalian ambil. Makanya sebelum diambil difoto dulu itu, ya. Saya tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan seperti tahun-tahun sebelumnya ada, ya, saya tidak menyebutkan angkatan berapa. Jadi dia tidak membuat simplisianya, dia beli, ya. Terus cara dia untuk merekayasa cara pembuatannya, dia mengambil dari internet. Ya. Kenapa saya tahu? Kan saya sebelum membuat materi kan juga googling juga di internet. Ya kan sama dengan kalian. Dosen juga tidak bisa menggunakan sepenuhnya apa yang ada di kepala. Nggak gambar nggak mungkin saya menggambar sendiri itu kan nggak mungkin. Saya ngambil dari internet juga. Dilalahnya ketika saya sudah pernah melihat gambar itu di internet, tampil lagi di PPT. Kan kita punya daya ingat yang kok kayaknya pernah lihat ya. Nah, pasti kalian juga begitu. Ketika saya tanyakan lagi, saya yakinkan lagi, ini benar kamu yang foto, kalian yang foto. Iya Bu, ini kami yang foto. Saya cek lagi di internetnya, beda tahun, beda orang, gitu kan? Nah, awalnya tidak mau mengakui itu. Tapi setelah saya tunjukkan buktinya, baru mengakui. Itu kan hal yang sangat tidak etis ya. Artinya dalam hal ini selama kita masih bisa menyiapkan itu secara sendiri tanpa harus mengambil punya orang, ya hal yang sangat meruntuhkan harga diri sih menurut saya ya. Makanya dalam hal ini harus hati-hati. Jangan pernah terpintas sedikit pun untuk begitu karena sudah pernah terjadi. Itu sudah jadi apa namanya? Hal yang mudah ditebak, apalagi itu gampang muncul di internet. Ini sudah pernah ada nih tangan siapa yang difoto, ternyata tangan orang, bukan tangan dia atau tangan kelompoknya. Itu diambil dari internet. Ya, jangan terjadi hal demikian. Oke, slide ketiga, apa isinya? Ya, ini masih kaitannya dengan tanaman masing-masing ya, jangan berpindah tanaman. Kandungan kimia dari tanaman itu apa? Ya, metabolis sekundernya apa? Dari tanaman pegagan, dari tanaman anting-anting, dari tanaman putri malu, itu dari referensi dari jurnal penelitian boleh ya. Misalkan tanaman pegagan itu diketahui mengandung metabolis sekunder golongan tanin, flavonoid, tulis ya. Itu kan metabolis sekunder itu, kandungan kimia. Lalu tuliskan manfaat tanaman untuk kesehatan. Apa yang sejauh ini sudah pernah diinformasikan dari hasil penelitian? Oh, dia punya sebagai antioksidan, Bu. Dia punya kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau yang lain-lainnya berdasarkan dari riset yang pernah dilakukan dan tidak omdo, ya, tidak berdasarkan omong doangnya kita saja. Ngawur tanda kutipnya, ya. Harus berdasarkan referensi. Itu slide 3. Slide 4, tampilkan tahap dan cara pembuatan simplisia dari awal sampai akhir, dari penyiapan bahan baku sampai pengepakan. Ya, saya tadi minta per tahap harus ada dokumentasinya, jadi harus jelas. Apa itu untuk penyiapan bahan baku? Kalian jelaskan dulu penyiapan bahan bakunya itu apa, bagaimana caranya, kayak yang tadi saya sampaikan, ya. Baru ditampilkan cara kalian menyiapkan bahan baku itu bagaimana beserta dengan fotonya. Jadi nggak cuma foto tok, teman-teman. Ini adalah foto untuk penyiapan bahan baku. Ini adalah foto untuk sortasi basah.
ini adalah foto untuk pengeringan, nggak begitu. Ya, foto beserta penjelasan. Ingat ya, foto beserta penjelasan. Tuh. Nah, ini penting sekali dalam proses presentasi. Bagaimana kalian bisa menjelaskan ke orang kalau orang suruh melihat gambar tok tanpa adanya pengantar dari yang mempresentasikan, maksud dari gambar tersebut. Karena nanti persepsinya bisa berbeda-beda kalau tidak ada penjelasan. Ya, ini saya tekankan karena beberapa kejadian seperti itu, cuma nampilin foto aja. Jadi kita cuma ngeliatin foto aja dari awal sampai akhir. Nggak ada penjelasan apapun berkenaan dengan foto itu. Ya, jadi harus hati-hati dalam membuat materi presentasi. Kemudian slide 5. Tampilkan dokumentasi simplis yang kalian buat yang sudah dikemas lengkap dengan labelnya. Send foto cantik ya, apalagi sampai desainnya oke gitu, tampilkan ya. Tampak dari depan, tampak dari belakang. Misalkan yang depannya itu kaitannya dengan nama Latin, nama Simplicia, mungkin khasiat dan lain-lain. Mungkin yang belakangnya bisa dibuat nama kelompoknya. Jadi jangan dipaksakan dalam satu layar depan saja ya, nggak cukup nanti terlalu kecil-kecil. Boleh depan belakang itu boleh ya. Sesuai dengan kreativitas kelompok kalian. Oke, itu yang bisa kalian persiapkan untuk pembuatan Simplicia. Kalau ada hal-hal yang masih bingung atau belum paham terkait prosesnya, daripada nanti malu bertanya salah di prosedur dan akhirnya disuruh ngulang lagi, silahkan ditanyakan. Tapi kalau nggak ada yang bertanya juga nggak apa-apa, berarti akhirnya pada akhirnya kalian sudah paham kan gitu ya, alhamdulillah. Tapi kalau sudah nggak bertanya, prosesnya salah, itu kan hal yang sangat miris sekali. Jadi sebisa mungkin kalau memang tidak bertanya berarti sudah paham. Oke, silakan bagi yang belum ngeh atau ada yang mau ditanyakan, terutama terkait praktikum ini ya. Dan ini saya ingatkan lagi untuk proses pembuatannya. Mana ini? Diberikan waktu Nah, pembuatan Simplicia diberikan waktu selama 3 pekan dari sekarang. Ya, jadi silakan waktu sebelum libur dimanfaatkan untuk koordinasi siapa-siapa aja yang bisa bertugas atau kalau syukur-syukur bisa bertemu untuk proses pengambilan video dan pengambilan fotonya dan prosesnya seperti apa ya. Jadi jangan hanya kalau alasan libur Bu, kan kita begini Bu, jangan. Karena kita kan harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Jadi nanti pada saat masuk setelah libur itu Simplicia sudah oke ya, sudah siap untuk dilanjutkan praktiknya di kampus. Ya. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Itu nanti presentasinya setelah 3 pekan itu ya, Bu ya, jadinya. Kalau diharapkannya sih begitu, tapi nanti kita lihat sikon ya. Artinya kalian siapkan saja, karena kan kita akan melihat waktu juga ya. Karena kalau kita memanfaatkan apa namanya waktu yang ada, sekiranya mungkin nanti kurang atau apa kan bisa bisa menambah waktu atau mencari waktu lagi. Tapi dipersiapkan. Jadi bagusnya setelah dibuat itu langsung dibuat materi PPT-nya. Jadi tidak numpuk di akhir ya. Begitu. Karena mengingat juga kan kelompoknya sedikit ya, cuma 3. Saya rasa nggak kurang sih kalau lihat jadwalnya dari jam 13.30 sampai jam berapa itu tadi? 16.30 ya, itu nggak kurang, itu cukup banget itu. Kalau untuk 3 kelompok saja. Itu berarti presentasinya setelah Lebaran ya, Bu ya? Iya, setelah Simplicia kalian jadi dong, kan waktunya 3 pekan. Presentasinya Zoom saja, jadi tidak
offline ya, jadi mau kapanpun itu bisa. Nanti kalau yang sudah masuk jadwalnya offline ke kampus ya harus ke kampus. Tapi kalau nggak salah nanti untuk ke kampusnya itu eh, pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Coba kita lihat lagi. Tuh ya, ini kan sekarang ya pembuatan Simplisia. Minggu depan kan sudah libur, ya kan? Sesuai dengan edaran kan minggu depan libur kan? Senin sudah libur, berarti nanti untuk pembuatan herbariumnya kita alihkan setelah Lebaran. Pekan pertama setelah Lebaran itu masih offline, masih online, ya masih daring. Lalu pertemuan keempatnya baru kita luring minggu depannya lagi. Bu, maaf, izin bertanya. Untuk kelompoknya, yang bagi ibu atau si Pen ya, Bu? Ya itu yang saya tanyakan, kalian gimana? Mau buat sendiri atau saya? Biasanya kan kalau dari kalian mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus, tapi bukan bukan karena suka nggak suka ya. Mungkin jarak, mungkin apa yang sekiranya bisa ditemukan dalam satu tempat atau apa. Tapi kalau dari saya kan saya nggak tahu, ya berarti random kalau dari saya nggak mempertimbangkan hal itu. Bu, Mm-mm. yang bagi Bu Kiki aja. Beneran saya random loh. Nah, sudah, kalau saya nanti saya sharekan di grup ya nama-namanya. Ini Dewi Oh, Sekar, Dewi Sekar belum ini ya. Nanti kan saya akan ini membuat grup untuk apa farmakognosi khusus reguler saja. Artinya nanti biar kita memudahkan untuk komunikasi ya. Nanti saya sharekan ke si pennya untuk bisa dimasukkan ya, termasuk Dwi Sekar ya, nanti bisa masuk ke situ. Jadi info-info yang sifatnya cito atau mendadak itu kalian nggak akan kebingungan untuk menginfokan ke teman-teman yang lain. Ya. Bu, maaf Bu, Hmm? ini apa disuruh apa bagi kelompoknya kita aja. Ya, terserah ya. Kalau kalian berarti segera aja hari ini kalau bisa. Ya Bu, Artinya segera nanti diinfokan biar langsung gerak gitu ya, biar masing-masing kelompoknya merencanakan apa-apa saja yang akan dipersiapkan. baik Bu. Oke, cukup? Cukup Bu. Oke, kalau cukup ya kita akhiri kalau cukup ya. Berarti silakan nanti bisa dirembuk oleh kelompoknya ya untuk mempersiapkan bahannya yang akan dijadikan Simplisia ya. Pesan saya jangan ada yang di skip prosedurnya karena nanti bagaimanapun kalian sendiri yang akan kesulitan. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang di skip itu pasti ada hal-hal yang akhirnya tidak baik ya, entah itu ditumbuhi jamur atau apa, pokoknya benar-benar harus sudah kering dulu baru nanti dikemas ya. Dan jangan lupa kalian harus mengukur ya, menimbang 2 kilogram itu di awal ya, itu minimal, boleh lebih ya. Kalau kelebihan kan kita nggak susah untuk apa namanya mengurangi gitu kan. Tapi yang susah itu kan kalau sudah kurang menambahi ya, repot banget ini. Nah, nanti setelah di lab baru ditimbang berat keringnya atau simplisianya berapa. Gitu.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin secara formalitas saya akan absen dulu ya, karena di sini sebetulnya orang-orangnya sudah ngumpul karena ketara cuma ada 9 ya, paling tidak nyaut pada saat di absen gitu kan. Yang pertama Aisyah Winda ada, Hadir, Bu. Berlin, Berlin ada, Berlin di Zoom ada, Bu. tapi tidak nyaut, kemana ini? Ketiduran kayaknya, Bu. Waduh, bahaya kalau sampai ketiduran ya, tidak nyimak dong. Dwi Hartati, Hadir, Ibu. kemudian Dwi Sekar, Hadir, Bu. Gita Tania, Hadir, Ibu. Marini, Hadir, Ibu. Nabila Febrianti, Hadir, Bu. Putri Mezi, Hadir, Bu. Suci Rahayu. Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Kecuali Berlin ya, belum nyaut ya. Sekali lagi Berlin ada? Hadir, Bu. Oke ya. Hadir, Bu. Ya, sebisa mungkin jangan ditinggal lama-lama ya Berlin. Kalau ke toilet boleh, tapi jangan terlalu lama, takutnya nanti ada yang tertinggal informasinya, kita yang akan kesulitan untuk memperoleh informasi kembali. Ya, Oke, saya rasa Ya. cukup untuk pertemuan kita siang hari ini menjelang sore ya. Semoga dapat dipahami dengan baik apa yang tadi saya sudah paparkan dan harapannya hasilnya maksimal ya. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke, sama-sama.